Tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Silahkan duduk. Ya, Bu. Bu, ini saya KPPS dari TPS 1 ingin memberikan undangan untuk pemilu tahun 2024. Oh iya Mbak. Petugas KPPS mendatangi pemilih untuk memberikan formulir C pemberitahuan. Formulir C pemberitahuan wajib terdistribusi kepada pemilih 1 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Assalamualaikum. Jika ada yang belum terdistribusi, maka KPPS wajib mengembalikan formulir C pemberitahuan ke PPS dan disertai dengan berita acara. Sebelum pemilu dilaksanakan, seluruh anggota KPPS melakukan persiapan di TPS. KPPS menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS yang akan digunakan pada hari pemungutan suara. TPS harus sudah siap 1 hari sebelum hari pemilihan. Pendistribusian kotak surat suara dilakukan oleh anggota PPS 1 hari sebelum hari pencoblosan, dengan dibantu oleh Linmas dan diawasi oleh pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa. Hari pemungutan suara. Pemilih datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara. Saksi dan pengawas datang sebelum dilakukannya sumpah janji. Kemudian, saksi menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS dan bersiap untuk melakukan sumpah janji. Waktu menunjukkan jam 7 pagi. Ketua KPPS memimpin sumpah janji dan ditirukan oleh seluruh anggota KPPS. Kita mengambil sumpah janji KPPS terlebih dahulu. Mohon tirukan apa yang saya sampaikan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Pengosongan dan pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara, serta memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan kembali disegel. Petugas Linmas mempersilahkan pemilih menuju KPPS 4. Sudah membawa kartu undangan dan KTP ya ini ya? Ya, lengkap. Monggo, silakan pendaftaran. Monggo. Petugas KPPS 4 memeriksa bahwa surat tersebut asli dan sesuai dengan nama pemilih. Kemudian, memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada bekas tinta bahwa pemilih belum memberikan hak suaranya. Jika sudah lengkap, KPPS 5 mempersilahkan pemilih untuk menuju area duduk pemilih dan menunggu namanya dipanggil untuk memperoleh surat suara. Mbak, ini udah bawa surat Mama Alimah mau nebus di sini. Oh ya, sebentar ya Pak, saya cek kelengkapannya dulu sama cek DPT online-nya. Apa udah bawa kartu identitas atau surat undangan? Saya hanya membawa KTP, tidak diberi surat pemberitahuan. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPK wajib menunjukkan identitas kependudukan dan memilih setelah jam 12 siang. Nama pemilih dipanggil oleh petugas KPPS 2. Atas nama Mbak Siva, untuk segera mengambil kartu suara. Formulir C pemberitahuan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. KPPS 1 menandatangani surat suara, lalu menyerahkan surat suara kepada pemilih. Kemudian, pemilih dapat langsung mencoblos ke bilik suara. Silakan coblos pada nomor urut, atau coblos fotonya, atau coblos nama pasangan calonnya, atau coblos pada logo partai politiknya. Coblos pada nomor urut partai, logo partai, nama partai, nama calon, atau pada nomor urut calon. Coblos pada nomor urut, atau pada fotonya, atau nama calonnya. Dengan memakai coblosan yang sudah tersedia di bilik suara.
Pemilih lansia atau pemilih berkebutuhan khusus akan didahulukan dan akan didampingi oleh anggota keluarga serta dibantu oleh petugas KPPS. Pendamping pemilih wajib menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Setelah itu, pemilih keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara dengan pengawasan petugas KPPS 6. Ini kertas suara saya kok rusak nih. Sobek ya Pak, ini saya ganti yang baru. Pak, maaf ini saya coblos. Jika kertas suara rusak atau salah mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara kepada ketua KPPS hanya 1 kali. Pemilih menuju ke petugas KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa sudah mencoblos surat suara. Saudara-saudara, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 1 siang, TPS sudah kami tutup. Persiapan penghitungan suara dimulai dengan anggota KPPS memasang plano. Ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 1, pelaksanaan rapat perhitungan suara saya buka. Anggota KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara disaksikan oleh semua yang hadir, serta mencatat dan menghitung jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara. Pasangan nomor urut 57. Pasangan nomor urut 56. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, dan masyarakat bahwa surat suara sah atau tidak sah, serta petugas KPPS mencatat hasil perhitungan. Ini untuk para saksi dan pengawas, ini dicoblos di tengah-tengah garis. Gimana ini para saksi, pengawas? Tidak sah, itu tidak sah. Itu jelas, gambarnya jelas tidak sah itu. Tenang. Nanti hasilnya bisa kita musyawarahkan bersama Ketua KPPS, saksi, dan pengawas TPS. Setelah perhitungan selesai, maka KPPS dan saksi diharapkan untuk menandatangani plano dan anggota KPPS membuat berita acara. Kemudian, hasil perhitungan suara yang tertulis di plano dimasukkan melalui aplikasi Sirekap. Dan petugas KPPS menyalin berita acara untuk diberikan kepada saksi. Surat suara dimasukkan kembali ke kotak suara. Kemudian, kotak suara disegel dan dikirimkan ke PPK melalui PPS untuk diadakan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Itulah tahapan pemungutan dan penghitungan suara.